Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, ada dua jawaban di antara jawaban yang banyak tentunya. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sempurna akhlaknya? Firman Allah surat At-Tariq, surat yang ke-86 pada ayat 7 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakhruju min baitis sulbi wat taraib. Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Yang dibahas masalah sulbi. Hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat kecil Rasulullah, maksudnya waktu dia berusia 10 tahunan didoakan oleh Rasulullah supaya menjadi ahli tafsir. Dikenal kitab tafsir pertama adalah dari Ibnu Abbas. Hadis ini dari dia. Walam yazalillahu yunqiluni minal aslabit tayyibati ilal arhamit tahirah musaffan muhazzaban tusya'du sya'batani illa kuntu fi khairihima. Hadis ini dinilai sarif. Sarif diartikan mulia. Artinya Allah senantiasa memindahkan diriku dari tulang-tulang sulbi yang baik ke dalam rahim-rahim yang suci, jernih dan terpelihara. Tiap tulang sulbi itu bercabang menjadi dua. Aku berada dalam yang terbaik dari dua tulang sulbi itu. Hadis ini dicatat dari buku riwayat kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Hamid Al-Husaini pada halaman 178. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa begitu sempurna akhlaknya Rasulullah? Jawaban pertama, dia memang disiapkan, dijaga oleh Allah, turunannya itu dari awal sampai dia lahir. Disebut aku ini berada pada sulbi yang terbaik di antara dua sulbi itu, lalu disatukan pada rahim-rahim yang suci, terpelihara. Pada diri Adam alaihissalam sudah ada bibit Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sulbinya. Dalam hadis ini disebut dia bercabang dua, kedua-duanya baik. Nah, dia berada pada cabang yang terbaik. Disatukan di rahim yang suci, ya Siti Hawa. Kata-kata Siti ini kita Indonesia yang mempopulerkan.
Misalnya Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Sarah. Kapan pula ada kata Siti itu dalam bahasa Arab? Tapi dilihat dalam kamus besar, Siti itu dimaknai sebutan untuk perempuan-perempuan terhormat. Jadi kita pakai saja itu, tidak salah kalaupun kita sebut Siti Hawa. Siti Hawa satu-satunya perempuan, tentu dia suci. Nah, disatukan bibit itu di rahim yang suci. Dengan takdir Allah lahirlah anak sekian banyak berpasang-pasangan. Syariat waktu itu perkawinan anak Adam sistem silang. Karena tidak ada lagi yang lain. Nah, terpelihara bibit Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Setelah dia lulus dari ujian, dibakar dengan api yang menggunung tingginya. Coba bayangkan misalnya kalau satu kecamatan diminta perwakilan kelurahan mengumpulkan kayu bakar, kira-kira onggoknya seperti apa? Ini raja berkuasa, kumpulkan bahan bakar, begitu api sudah bergejolak, Ibrahim alaihissalam ditembakkan dengan katapel raksasa, salah satu sumber begitu. Begitu dia sampai dalam api pun padam sampai waktunya. Berapa lamanya api itu padam? Sebab satu rumah saja kebakaran bisa saja butuh waktu beberapa jam baru habis ya. Ini api yang menggunung. Nah, Ibrahim selamat, kita semua sudah tahu. Dia meninggalkan negerinya bersama istrinya, anak pamannya yang sangat cantik namanya Sarah. Juga dengan kemenakannya anak muda bernama Lut. Kedua-duanya beriman dan Lut itu juga menjadi nabi. Dia ditugaskan di negeri Sodom. Karena di Sodom itu perilaku manusia melampaui batas dari yang elok. Laki-laki bernafsu tinggi sesama laki-laki, perempuan bernafsu sesama perempuan. Sarah lanjut jalan ke utara terus sampai Palestina, ke Mesir. Tiba di Mesir, para penjaga istana melapor kepada raja, ada pendatang baru membawa istri yang sangat cantik. Mendengar sangat cantik itu, raja yang ya rata-rata rakus soal hawa nafsu dimaklumi. Dia ingin mendapatkan walaupun sudah punya dayang-dayang yang banyak. Dengan bekal iman dan nasihat, begitu dia dihadapkan setelah didandan oleh petugas istana, sudah cantik didandan lagi, ya tambah cantik. Begitu raja ingin menjamahnya, langsung lelek, tak berdaya, minta ampun kesakitan, minta didoakan. Didoakan oleh Sarah, wanita suci ini, sembuh dengan izin Allah. Begitu dia sembuh, kembali ingin menyentuh Sarah. Menyentuh ya, ini kan bahasa yang halus. Ingin ya menyetubuhi kalau kita bahasa terus terang. Sampai 3 kali. Sama nasibnya, karena sudah 3 kali mendapat sakit yang begitu tidak tertahankan, minta ampun, berjanji tidak akan mengganggu. Lalu didoakan, ya sembuh. Benar-benar dia tidak mengganggu Sarah lagi. Sarah dikembalikan ke Ibrahim dalam keadaan suci, diiringi dengan seorang perempuan bernama Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini macam-macam pula sumber. Ada yang menyebut dayang, salah satu dayangnya raja, berarti wanita cantik. Ada juga yang mengatakan
salah satu di antara anaknya raja itu ingin nyantri atau mendapat pendidikan yang full dengan Ibrahim. Tapi yang populer itu dia hadiah dari raja seorang budak. Itu bersama Ibrahim alaihissalam. Nah, sudah sekian lama berumah tangga, sudah lanjut pula usianya, Sarah dengan kesadaran yang tinggi mempersilahkan Ibrahim menikahi Siti Hajar. Maka dengan rahmat Allah lahirlah Ismail. Dari dua istrinya itu, ke rahim mana bibit Muhammad mengalir? Ke rahim Siti Hajar. Dari Siti Hajar terus ke Ismail. Ismail besar berkembang di negeri Mekah karena ada air Zam-Zam, panjang ceritanya tentu. Orang makin banyak. Nah, keturunan Ismail alaihissalam sampailah kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak laki-laki 10 orang. Semuanya gagah rupawan. Tapi lebih gagah dan mempesona Abdullah. Banyak orang berharap waktu itu inilah pemimpin masa depan. Karena wajahnya bersih, jernih, betul-betul menarik hati. Dia terpelihara pula dari huru-hara jahiliyah. Maka sudah bisa diduga kemana bibit Muhammad dari sulbinya Abdul Muthalib itu mengalir ya kepada Abdullah. Abdullah dipertemukan dengan Aminah, perempuan suci. Bagaimana sucinya? Dia memang benar-benar dididik penuh kasih sayang oleh ayahnya Wahab. Wahab dengan Abdul Muthalib temanan, sama-sama penjaga Ka'bah. Wahab sudah bawa anak kecilnya ke Ka'bah. Abdul Muthalib juga bawa anak kecilnya Abdullah. Jadi Aminah dengan Abdullah waktu kanak-kanak sudah sepermainan di sisi Ka'bah. Karena sudah tambah besar juga badan, orang tua Arif dia dipisah. Selanjutnya dia berjodoh. Perjumpaan atau pernikahan Abdullah, di sana ada bibitnya Muhammad pada sulbinya, lalu disatukan dengan rahim yang suci Aminah. Lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawaban pertama, kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat hebat? Karena Allah jaga turunannya itu, bibitnya itu dari hulu sampai bermuara di rahim Aminah. Pesannya betapa penting dalam perjodohan mengetahui kampung halaman, suku, bangsa, agama, dan bobot lainnya. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hebat? Dilihat perjalanan hidupnya bisa disimpulkan. Yang kedua, dia belajar sejak dari usia dini sampai jelang akhir hayatnya. 5 tahun pertama dia belajar kepada ibu susuannya, Halimah Tusa'diyah, di perkampungan Bani Sa'ad. Di sana tutur bahasa orang jelas, alami, jauh dari carut-marut. Hasilnya pada usia 5 tahun dia pintar melafazkan bahasa Arab Quraisy. Pintar pula menyimak tutur kata logat bahasa Quraisy. Sehingga ini membantu sangat praktis. Pada usia 40 tahun dia terima wahyu
Al-Quran turun dengan bahasa Arab Quraisy. Pesan ini betapa pentingnya belajar bahasa sedini mungkin. Selanjutnya, waktu ibunya menerima kehadiran anaknya setelah dikembalikan, setahun lamanya. Selama 1 tahun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik oleh ibunya ditambah pembantunya Ummu Aiman. Kedua-duanya cerdas. 2 orang cerdas dalam rumah itu, ada anak kecil, sudah dipastikan si anak mengikuti kecerdasan lingkungan yang ada. Ini contoh keluarga Rasulullah yang diwariskan oleh Abdul Muttalib, mencari pembantu yang elok, yang baik, yang bersih, amanah. Jadi Ummu Aiman itu adalah disediakan oleh Abdul Muttalib untuk penyempurnaan keluarga Abdullah dengan Aminah. Jadi Abdullah dengan Aminah itu menikah, bekalnya seekor onta yang mahal, 1 unit rumah, dan seorang pembantu sangat hebat. Dia adalah Ummu Aiman. Setelah ibunya meninggal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berguru kepada kakeknya yang umurnya waktu itu sudah 80-an. Walaupun sudah tua, tidak pikun, cerdas, tutur katanya bagus. Selama 2 tahun dia belajar sama kakeknya, belajar langsung cerita-cerita menarik, bagaimana dia diperlakukan oleh kakeknya penuh kasih sayang, dan kakeknya mencontohkan perilaku berbuat adil seadil-adilnya. Misalnya, siapa saja yang duluan datang ke Masjidil Haram, dialah yang duluan mendapat air Zam-Zam. Jadi layanannya bukan berdasarkan jabatan, kekayaan, atau terkenalnya seseorang. Agaknya itu sampai di masjid tetap kita rasakan. Siapa yang ingin duduk di depan, walaupun dia tidak pejabat, ada haknya. Tapi ini lain hal, cuman perlu dimaklumi. Kalau misalnya pesta pernikahan di gedung mewah, lalu Bapak datang bersamaan dengan seseorang, kebetulan Bapak tidak pejabat, biasa. Lalu di samping Bapak mungkin pejabat atau orang kaya. Yang kaya ini atau pejabat ini digiring ke tempat VIP. Yang Bapak dibiarkan saja. Bagaimana perasaan waktu itu? Gedungnya sama, undangannya sama, perlakuan berbeda. Ini perlu diperbaiki. Kalau benar-benar menjaga hati, atau supaya pernikahan itu betul-betul berkah. Tapi itu lain hal ya. Selama 2 tahun belajar kepada kakeknya, banyak ilmu yang didapat, karena memang sudah tua, bisa dimaklumi, terus sakit, rasanya umur sudah dekat berakhir, dia beramanah kepada semua anaknya supaya Muhammad diasuh oleh Abu Talib. Nah, setelah kakeknya meninggal, kepada siapa dia belajar? Izinkan saya menyebut kepada siapa dia berguru, adalah kepada pamannya selama 16 tahun. Banyak pelajaran masa itu. Memelihara kambing penuh amanah, sehingga orang lain banyak pula menumpang untuk dipelihara kambingnya. Di sanalah dapat ya jasa atau upah. Jadi dia walaupun usia anak-anak, dengan pamannya dia tidak makan begitu saja, ada usaha. Berdagang pada usia 12 tahun, itu musim panas, teriknya matahari bisa dimaklumi.
Tapi ini memang punya cerita khusus, awan melindungi. Setiap tahun menghadiri seni budaya di pasar intelektual, pasar Ungkas. Jadi pada bulan-bulan haram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram, kan tidak ada perperangan, sehingga orang bebas menampilkan segala sesuatu, termasuk pidato seni, seni sastra. Dia simak pidato demi pidato, syair demi syair, bagus-bagus. Karena dia sudah memahami betapa pentingnya berbahasa. Di antara pidato yang hebat itu ternyata dari pihak Yahudi. Bagaimana hebatnya isi pidato itu? Kami telah mengetahui akan datang seorang nabi. Kami tolong dia, kami cintai dia, dan kami perangi orang-orang kafir yang menyembah berhala. Bagi Muhammad itu menarik. Tapi benarkah Yahudi itu setelah hadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dia tidak membantu, malah menjadi musuh? Inilah ciri-ciri pertama Yahudi memungkiri janji. Kalau bagi orang beriman, menepati janji wajib. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu yang telah diakadkan. Ada lagi pepatah Arab, jalis ahlas sidqi wal wafa. Pergaulilah orang-orang yang jujur dan yang menepati janji. Kita tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat utamanya jujur, sidik. Terus apa lagi pelajaran? Kita baca satu saja di antara yang banyak itu. Satu ketika Abu Talib dapat makanan hanya sedikit. Bisa untuk satu orang, sementara anak kandung tambah kehadiran Muhammad. Bagaimana cara membagi makanan yang sedikit ini? Lalu istrinya dengan bijak, wahai anak ibu, ayo kumpul. Ayahmu sudah berusaha mencari makanan ini yang dapat. Dia sangat hati-hati. Kalau diberikan kepada anak kandung, tidak cukup untuk anak kandung. Kalau itu pun dilakukan juga diberikan kepada anak kandung, bagaimana perasaan Muhammad yang di dalam rumah itu? Dia adalah bukan anak kandung. Dengan kehalusan budi, istri Abu Talib ini dengan bijak. Ibu punya usul, nak, bagaimana kalau makanan sedikit ini kita berikan kepada Muhammad? Semuanya setuju, maka makanlah dia. Tak lama kemudian Abu Talib datang membawa makanan yang sangat banyak, melebihi kebutuhan waktu itu. Inilah, kalau memelihara anak yatim itu diberkahi. Orang yang sering menyantuni anak yatim banyak keberkahan. Nah, selama 16 tahun itu, selanjutnya kepada siapa belajar? Kepada Khadijah. Ternyata sukses berdagang. Khadijah sudah 2 kali menjanda, masing-masing punya anak 2. Sejak itu bertekad tidak akan menikah lagi, tapi bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun lebih muda, tapi wibawa kepemimpinannya betul-betul memikat hati. Berjodohlah dia. Selama itu banyak pelajaran. Pada usia 40 tahun ini puncaknya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar kepada Allah melalui malaikat Jibril, wahyu demi wahyu secara bertahap, bahkan 2 periode Mekah dan periode Madinah. Lalu apa kesimpulannya?
Kalau kita waktu anak-anak dulu dimotivasi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat, ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melalui itu dari usia dini, belajar dan terus belajar sampai wahyu terakhir turun. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.